Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan selamat tahun baru. Saudara semua diberkati Tuhan sepanjang tahun ini. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, kita masuki tahun yang baru di tahun 2020 ini. Dan Tuhan memberikan tema kepada gembala sidang kita. Yaitu tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Atau the year of a new dimension. Saudara, memang ada beda antara visi, maksudnya bukan berbeda, maksudnya ada visi dan ada tema. Jadi kita jangan bingung, karena tetap kita ada visi dari gereja kita, yaitu melahirkan generasi yang memiliki kehidupan yang sehat. Tetapi ada juga tema tahunan, dan tema tahunan ini terus setiap tahun kita mendapat tuntunan dari gembala sidang kita. Ya, tahun yang lalu 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Nah, saudara, tema tahunan berarti dalam satu tahun tema itu kita hidupi, kemudian kita mendapatkan apa yang menjadi tema tahun itu, saudara. Karena kita percaya dan kita lakukan dengan taat. Kemudian setiap tahun tema itu diberikan oleh gembala sidang kita. Seperti apa yang kita dapat tadi yang kita sudah dengar dari Pastor Message, gembala sidang kita dibangunkan tengah malam, saudara. Dan Tuhan berbicara mengenai satu dimensi yang baru, saudara. Nah, karena itu saudara, perlu saya juga menyampaikan kita gereja kita bahwa ini adalah juga menjadi tema tahunan kita. Yaitu the year of a new dimension, tahun dimensi yang baru, saudara. Nah saudara, tahun 2019 kalau kita mengingat sebentar, saudara, tahun 2019 berbicara tahun kelahiran yang baru. Dan ini menjadi satu dasar atau satu pondasi buat kita masuki dimensi yang baru. Jadi memang setiap tahun ini karena tuntunan Tuhan, itu akan selalu berkesinambungan, saudara. Berlanjut. Dan itu menjadi dasarnya. Nah saudara, tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Dan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saya percaya kalau kita ingat kembali tahun 2019 pasti ada kenangan yang enak diingat. Ada juga yang kurang enak diingat, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan kita masuki tahun ini, tahun 2020, ini karena perkenanan Tuhan. Amin. Karena ada kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur masuk di tahun yang baru, saudara. Nah saudara, tahun 2019 berbicara roh yang baru dan hati yang baru. Kemudian hati yang keras dijauhkan daripada hati kita dan kita diberikan hati yang taat, saudara. Ya, diberikan hati yang taat. Saudara, kalau boleh saya cerita sedikit tentang banjir, saudara. Ya tahun yang lalu, di tahun baru, tanggal 1, kita sudah disambut dengan banjir, saudara. Khususnya kami sekeluarga, di depan rumah kami banjir, saudara. Ya, dan saya percaya banjir bukan kolam renang, saudara. Ya, jadi bukan airnya yang jernih, tapi airnya kotor, saudara. Ya, airnya nggak kelihatan, karena itu bercampur dengan sungai yang meluap seperti itu, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu banjir itu kotor, ya. Rasanya pada waktu itu juga saya rasakan, wah, kita nggak bisa, kebetulan di depan rumah kami nggak bisa pergi. Cuma pada waktu itu karena tanggal 1 memang kita ada ibadah, jadi saya ingat saya minta tolong teman saya untuk menjemput naik motor, gitu, saudara. Ya, dia punya motor trail, ya. Teman saya Martin, ya. Kemudian dia ternyata motornya juga rusak gara-gara jemput saya, saudara. Ya, saya minta maaf sama Martin, ya, gara-gara jemput saya jadi rusak, saudara. Ya, jadi akhirnya dia bilang dia sudah tuntun dari depan, dia jauh gitu ya, dari dekat Puri Mall situ sampai jalan kaki sampai ke rumah saya, saudara. Rumah kami dekat daerah Puri, saudara. Nah, saudara, sampai di rumah dia basah gitu ya. Kemudian dia jemput saya dan kemudian kami jalan sama-sama. Dan dia bilang, Pak maaf ya kita jalan kaki. Enggak apa-apa, ayo kita. Saudara, pada waktu baru jalan gitu ya, tiba-tiba dia kaget, saudara. Dia tunjuk kaki saya gitu ya. Karena saya pakai celana pendek, saudara ya. Jadi dia kayaknya belum pernah lihat saya pakai celana pendek, saudara. Jadi dia kaget, dia bilang, Pak kenapa kakinya merah gitu ya. Jadi waktu kecelup langsung jadi merah gitu ya. Saya juga kaget, saya kira ada binatang apa gitu yang nempel gitu. Nah saudara, kemudian jadi rupanya saya itu kan olahraga sepeda, jadi kalau
pakainya kan sepeda pendek gitu ya saudara, jadi belang saudara. Jadi dia kaget, dia melihat di sini coklat atau merah, di sini putih sekali. Ya. Jadi dia belum pernah lihat saya seseksi itu mungkin ya. Jadi yang kaget, kenapa beda sekali gitu ya saudara. Ya, saudara juga gak usah dibayangkan, tapi jadi di situ dia kaget saudara. Saya juga ikut kaget, ada apa gitu ya. Ternyata, oh gak apa-apa, itu memang ini aslinya saya saudara ya, belang gitu. Jadi dia, kenapa sampai seperti itu? Karena kotor sekali saudara. Sepanjang jalan saya kaget-kaget karena sudah di grup RT itu ada grup kami sesama warga. Dia bilang ada ular, ada biawak gitu ya. Memang akhirnya biawaknya tertangkap saudara, gede segini saudara. Ada di rumah orang, masuk ke rumah orang gitu saudara ya. Ada beberapa biji, udah ketangkap 2, yang belum ketangkap saya nggak tahu kemana gitu ya. Sudah ada ular, jadi kadang-kadang ada yang nempel kaget di kaki saya loncat saudara. Ya kaget-kaget gitu ya. Nah kami berdua akhirnya dorong motor saudara. Jadi bukan naik motor tapi dorong motor berdua saudara ya. Sampai akhirnya di tempat yang kering, dia starter tuh motor. Ya, saya cerita sedikit ya, jadi ini karena pengalaman buat saya cukup berkesan dan menggelikan gitu ya. Saya masih geli gitu, karena akhirnya kami udah siap gitu ya. Dia starter motor, kenceng sekali bunyinya karena motor trail gitu ya. Jadi semua orang ngerumun, weng gitu ya. Jadi di situ pas sudah kering tuh ada banyak orang ngumpul. Jadi dia ikut ngerumunin gitu. Weng, siap. Ya udah saya juga udah siap gitu ya. Dia masuk gigi, weng gitu. Nggak jalan motornya saudara. Jadi weng gitu. Saya udah siap aduh. Ternyata motornya nggak jalan saudara. Masuk gigi 2, gigi 3 nggak jalan juga. Rontok giginya saudara ternyata karena kena banjir saudara ya. Akhirnya dorong lagi berdua saudara. Kami setia mendorong berdua sampai ketemu ojek dan diantar ojek sampai pinggir tol dijemput oleh Denny, teman kami Denny juga saudara. Nah saudara kami ibadah pada waktu itu ya. Nggak terlalu banyak jemaatnya tapi puji Tuhan kami boleh ibadah. Nah saudara singkat cerita saya pulang ya. Waktu itu diantar Pak Sam dan Ibu ya. Saudara kemudian kami berapa hari kami di rumah saudara. Ya puji Tuhan sih ternyata ada baiknya juga, segala sesuatu mendatangkan kebaikan saudara ya. Nggak ada listrik, nggak ada handphone sudah pada sekarat gitu. Jadi kita nggak pakai handphone, kita akhirnya main monopoli gitu saudara ya. Berempat gitu ya, jadi anak-anak dengan lampu senter gitu ya saudara. Jadi kadang-kadang boleh juga tanpa listrik saudara ya. Jadi coba kalau saudara ini bisa lebih dekat gitu antara keluarga gitu ya. Nah kemudian, tapi singkat cerita kemudian saya lihat itu anak saya itu bolak-balik ke depan. Pak udah turun dari pagar itu kelelep pagarnya, udah mulai turun sedikit, turun 2 senti Pak, turun 2 senti. Jadi setiap ini dia keluar turun ya. Ya kemudian beberapa orang juga mau ajak saya pindah tapi saya pikir udahlah di rumah aja deh, di rumah. Cuma memang jujur banjir itu waktu saya, kayaknya kesel banget gitu ya. Kesel banget karena nggak bisa kemana-mana, terus kotor seperti itu. Airnya kotor saudara di depan itu. Tapi puji Tuhan kami setelah beberapa hari itu surut saudara. Beberapa hari surut. Ya, jadi waktu surut apa yang mau saya sampaikan adalah kita juga puji Tuhan kita punya ibu RT. RT kita itu seorang ibu tapi luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena pada waktu banjir itu mulai kan orang komplain gitu ya. Terus ada yang bilang, kenapa satpam tidak bangunin kita gitu. Karena banyak mobil yang kelelep gitu ya saudara. Tapi luar biasa ibu ini bilang, ibu RT ini bilang, sudahlah jangan komplain. Tahu nggak mereka juga rumahnya kelelep sampai full rumah mereka. Tapi mereka tetap di sini menjaga warga kita. Kita bersyukur aja. Oke. Ya. Kemudian banyak yang, ya pada waktu itu banyak yang post nggak benar itu ya. Terus dia bilang, tolong gak usah, udahlah kita gak usah post seperti ini. Buat apa kita komplain gitu. Biarlah kita cari jalan, ya kita gak usah komplain-komplain. Puji Tuhan luar biasa menurut saya. Ada yang komplain PLN gitu ya. Akhirnya tenang ya. Kalau dinyalain kesetrum juga ini bahaya kan. Jadi lebih baik sudah tenang dulu. Jadi Bu RT ini benar-benar menenangkan. Nggak sampai di situ dia menyediakan mobil yang tinggi. Dia ada mobil Fortuner, jadi dia jemputin orang yang mau ngungsi. Siapa yang mau ngungsi? Tapi dia nggak ngungsi sudah, dia ada di situ. Ya, dia standby di sini, dijagain daerahnya walaupun nggak besar. Situ ada beberapa jalan yang di bawah dia. Tapi dia pantau terus semua, dia pantau sudah. Dan dia sediakan mobil. Kemudian yang luar biasa setelah surut, dia cuma bilang begini, udah
kita nggak usah gotong royong, nggak usah repot, masing-masing bersihin aja rumahnya masing-masing. Ya. Kemudian dia siapkan orang, karena pas itu pagi-pagi kebetulan mertua saya datang, dia bilang sama Evelyn, wah luar biasa tuh lagi ngapain tuh ibunya. Karena dia barisin orang, bawa sapu, bawa itu di briefing gitu saudara. Ya kayak pasukan gitu. Kemudian mereka sikat itu semua jalanan saudara. Karena kan pasti habis banjir itu ada lumpur. Dia panggil lagi damkar ya, orang ini untuk bersihkan di sungainya atau di kali yang dekat rumah kami. Saudara akhirnya dalam waktu sekejap itu tuh bersih saudara. Jalanan kami bersih seperti nggak pernah banjir saudara. Nah di situ saya seperti melihat sesuatu yang di hati saya itu semua jadi dipulihkan. Bahkan pada waktu banjir kan kayaknya di hati aduh rasanya kalau bisa pindah deh jangan di sini gitu ya. Tapi hari ini sudah nggak ingat lagi saudara. Tadi pagi saya keluar rumah pun semua rasanya sudah nggak ada. Itu kayaknya sudah kita lewatin. Dan artinya kita nggak ingat-ingat lagi saudara, kita lupakan. Nah di sini saya belajar bahwa ternyata kenapa tahun lalu Tuhan berbicara tentang hati yang baru dan roh yang baru. Dan dijauhkan hati yang keras, kemudian diberikan hati yang taat. Karena dari banjir saya melihat, oh iya ya setelah semua dipulihkan kita nggak ingat lagi. Itulah pemulihan saudara, itulah hati yang baru dan roh yang baru. Jadi kita nggak ingat-ingat lagi yang lama. Saudara, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8, Tuhan berpesan melalui Rasul Paulus berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus dipikirkan selalu. Tapi kalau coba saya balik segala sesuatu yang negatif, tapi dengan arti yang sama. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang salah, semua yang hina, semua yang curang, semua yang kotor, semua yang pahit, semua yang menyakitkan untuk didengar, semua yang disebut kefasikan dan tidak patut dipuji, semuanya itu jangan dipikirkan lagi mulai dari sekarang saudara. Mari saudara masuki tahun dimensi yang baru ini, kita lupakan segala yang pahit, segala yang tidak enak, apalagi kalau sampai itu menjadi satu sakit hati dalam hati kita, itu akan menjadikan hati kita keras, saudara. Karena memasuki tahun 2020 ini diperlukan hati yang taat, benar, saudara. Benar-benar hati yang taat. Nanti saya akan ceritakan apa yang saya alami juga, saudara. Nah, saudara, karena itu ini mulai dari saya. Saya harus melakukan bagian saya juga karena saya percaya firman Tuhan mengatakan, jika engkau membawa persembahanmu dan engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahan dulu, pergi berdamai, bereskan dulu, baru engkau kembali persembahan. Karena itu di awal tahun ini, saya mau saudara, mulai dari saya. Kalau selama tahun 2019 ada hal-hal yang mungkin perkataan saya, perbuatan saya, sikap saya, membuat saudara sakit hati saudara. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Karena saya mau masuki tahun ini, mari kita bereskan. Kita nggak ada lagi sakit hati, nggak ada ganjelan. Ya, karena supaya kita bisa berjalan bersama-sama, saudara. Ya, jadi sekali lagi kalau ada mungkin dari perkataan, perbuatan saya, sikap saya yang saya sadari, atau mungkin saya nggak sadar saya lakukan, saudara. Saya nggak tahu, tapi firman Tuhan bilang standarnya bukan kamu, standarnya adalah orang yang mengalami sesuatu tentang kamu. Saya mohon maaf saudara, biarlah kita dipulihkan supaya kita menerima roh yang baru dan hati yang baru. Ya, supaya kita enggak memiliki hati yang keras, supaya kita bisa taat saudara. Saudara, kemudian masuki 1 Januari kita dibuka dengan hujan yang sangat lebat. Betul enggak saudara? Saya ingat di rumah kami habis kumpul keluarga, saudara-saudara dari istri saya pulang. Saya mendengar memang ada sesuatu yang aneh dalam hujan ini. Dan saya merasakan hujan itu begitu deras, saudara. Tapi saya percaya ini berbicara berkat. Hujan selalu dalam Alkitab dikatakan sebagai berkat, saudara. Berkat. Dan saya percaya hujan pada waktu itu yang terjadi tanggal 31 malam sampai tanggal 1 itu adalah hujan berkat. Dan hujan berkat ini bukan yang umum, bukan yang lazim. Tapi yang double portion. Saya merasakan ini double portion berkatnya.
Hujannya double portion karena bunyinya berbeda, saudara. Nah, saudara kalau boleh saya ceritakan, sejak saya pulang dari Israel, saya memang tahu, saya percaya bahwa tahun 2020 ini adalah tahun pelipat gandaan, double portion. Ini yang saya tangkap buat diri saya pribadi dan juga buat gereja ini, saudara. Khususnya buat gereja ini. Nah, saudara, karena itu double portion itu saya percaya harus diterima dengan ketaatan yang double portion juga. Kenapa, saudara? Saya pada waktu jam 2, jam 3 masih belum tidur, saudara. Saya itu digerakkan sebenarnya di hati saya. Waktu saya lihat di layar di CCTV atau saya lihat ke depan rumah itu, ada satu mobil saya di depan. Dan di situ hati saya bilang, tuker. Ya, tuker. Karena istri saya juga bilang, biasanya nih saya itu orangnya, ya pokoknya malam-malam bisa nuker mobil. Jadi pada waktu itu saya pikir yang lebih tinggi ya itu di depan. Kalau yang lebih rendah itu masukkan ke dalam mobilnya seperti itu. Tapi pada waktu itu saya pikir ya nggak banjir kok. Saya lihat di CCTV juga itu airnya masih mantul. Jadi maksudnya kena aspal mental gitu ya, saudara. Saya pikir udahlah repot. Udah tengah malam begini, saudara. Tapi di hati saya bilang tuker ya. Udahlah besok aja gitu. Dan puji Tuhan, saudara, benar jam 6:30 pagi kita dibangunkan, saudara, karena baru tidur jam 3, 6:30 pagi itu kita bangun karena ya orang tua saya telepon gitu ya, kemudian kami keluar dan benar sudah ternyata sudah terendam, saudara ya. Jadi pas itu saya juga nggak bisa buka pintu, akhirnya masuk dari bagasi, jadi dalam mobil udah banjir, sudah ada genangan air, saudara. Nah, segera saya masukkan karena memang nggak cukup tadinya, tapi saya paksa bisa masuk, saudara. Nah, saudara, dari situ kita belajar, Tuhan ingatkan pada saya, berkat double portion harus disertai dengan ketaatan yang double portion. Jadi memang susah, memang segala sesuatu nggak mudah. Tapi kalau engkau nggak percaya, ya akhirnya engkau nggak taat, saudara. Makanya dari sini saya bilang, ketaatan dan kepercayaan di tahun 2020 ini sangat penting. Karena kalau enggak, seperti yang tadi Gembala Sidang katakan, berkat yang besar akan membuat kita tidak karu-karuan. Berkat yang besar akan menjadi satu musibah dalam hidup kita, saudara. Nah, karena itu penting sekali di tahun ini, karena saya percaya Yesaya 61 ayat 7 dan 8 ini menjadi pesan khusus yang saya terima secara pribadi. Ya. Nah, hari ini memang kita bicara tema, setiap bulan Januari kita akan selalu bicara tema. Dan saya tahu tema ini nggak bisa 1 minggu, makanya saya akan buat dalam 2 minggu. Minggu ini dan minggu depan, saudara. Karena nggak bisa hanya 1 kali, karena cukup panjang yang harus saya jelaskan. Karena itu sedikit-sedikit, saudara, saya mau ceritakan apa yang saya dapatkan dan juga apa hubungannya dengan tema. Yesaya 61 ayat 7 dan 8. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudara, kita harus percaya kalau tahun lalu mungkin ada di antara kita diludahin. Dihinanya 2 kali lipat. Ya, saya nggak tahu apakah ada di sini. Ya, yang kita merasa diludahin, kita ini dihinanya, bukan cuma biasa-biasa. 2 kali lipat, don't worry, tahun ini Tuhan akan gantikan warisan 2 kali lipat, saudara. Makanya Yesaya 61 ayat 7 dan 8, itu saya dapat waktu saya ada di Israel pada waktu itu. Dan saya percaya ini double portion, warisan 2 kali lipat. Makanya ketaatan juga harus double portion. Nah, saudara, ini saya terima, saudara. Ya, makanya hujannya double portion, taatnya juga harus double portion. Pada waktu tanggal 1 Januari saya sampaikan bahwa seperti Abraham diminta mempersembahkan anaknya. Saudara, Abraham nggak diminta pabriknya, nggak diminta bisnisnya, nggak diminta mempersembahkan uangnya atau hartanya, tapi diminta mempersembahkan anaknya. Saya percaya ini ujian double portion, saudara, nggak yang biasa-biasa. Tapi karena dia punya pikiran yang sehat dan pikiran yang benar, karena itu di kitab Ibrani dikatakan, ia berpikir
bahwa Tuhan Allah pasti sanggup membangkitkan orang mati. Makanya dia berani untuk melangkah, karena dia punya kepercayaan juga double portion, ketaatan dia juga double portion. Dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Dan akhirnya kita tahu semua dari Kejadian 22 itu, disitulah berkat double portion mulai disinggung oleh Alkitab. Kenapa saudara? Dikatakan, aku bersumpah kata Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan gak perlu bersumpah. Ya, karena dia berkata semua pasti jadi. Ingat waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi kenapa dia harus bersumpah? Tuhan lagi mau tunjukkan pada Abraham dan kita semua. Waktu engkau percaya dengan double portion, aku pun akan mengembalikan dengan double portion. Sumpah berbicara double portion. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya, bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah. Dalam bahasa Inggris luar biasa dikatakan, in multiply, I will multiplying. Jadi dalam pelipat gandaan, aku akan lipat kali gandakan lagi. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, saudara. Tapi dibutuhkan ketaatan yang double portion juga, saudara. Karena kalau enggak, Abraham juga enggak bisa mempersembahkan anaknya, saudara. Dan dia enggak dapat berkat double portion itu. Makanya, saudara, biarlah berkat yang kita terima di tahun 2020 ini membuat kita jadi lebih baik. Ya, ini yang Tuhan mau. Jadi bukan makin banyaknya berkat kita menjadi jauh dari Tuhan, tapi malah mendekat sama Tuhan. Nah, karena itu mengenai tema 2020 ini, tahun dimensi yang baru, ada 3 kata kunci yang saudara harus selalu ingat. Yaitu yang pertama adalah percaya. Yang kedua adalah proses. Dan yang ketiga adalah Pentakosta yang ketiga. Ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana kita bisa masuki tahun dimensi yang baru dengan yang pertama percaya. Saudara, untuk dapat taat, kita harus percaya dulu. Setuju nggak dengan saya? Nggak ada yang setuju? Untuk bisa taat, kita harus percaya. Makanya kenapa Abraham bisa taat sih? Diminta anaknya dia mau. Karena dia punya pikiran percaya. Dia yakin Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Jadi walaupun dia harus menyembelih anaknya, dia tahu Tuhan akan membangkitkan anaknya. Nah, saudara, dan orang yang percaya pasti juga akan memperkatakan apa yang dipercayai, saudara. Makanya orang percaya itu kelihatan dari perkataannya. Kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita akan tahu orang ini percaya atau enggak dari perkataannya. Jadi kalau perkataan dia percaya, itu akan muncul dari perkataannya. Dia pasti akan memperkatakan imannya. Karena dia percaya, saudara. Ya, itu akan kelihatan, saudara. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Apa itu, saudara? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Sebab itu kami juga, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudara, enggak kebetulan kita ada juga di tahun P. Tahun kalender Yahudi, ini tahun P, saudara namanya. P tulisannya hurufnya seperti mulut. Jadi di tahun ini benar-benar soal perkataan itu sangat penting, saudara. Ya, sangat penting. Kita harus buka mulut untuk memperkatakan iman kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Setuju dengan saya? Amin, saudara. Karena itu Abraham, kenapa dia bisa menerima double portion? Karena perkataan dia benar. Perkataan dia gak cuma imannya, tapi perkataannya juga benar. Makanya di Kejadian 22 ayat 5 dan 6 dikatakan, waktu dia bilang sama kedua bujangnya, kami berdua, tinggallah kamu di sini, kami berdua akan sembahyang, sudah itu kami berdua akan kembali kepadamu. Itu perkataan iman, saudara. Jadi tahun ini, hati-hati dengan perkataanmu. Apa yang kau percayai, katakan. Dan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Makanya Abraham juga katakan, kami akan kembali. Dan benar, akhirnya mereka berdua kembali, tidak sendirian. Demikian juga waktu anaknya bertanya kepada ayahnya, kepada Abraham. Di sini sudah ada kayu, api, sudah ada semua. Tapi mana anak dombanya? Karena yang mau dipersembahkan kan harus anak domba. Mana yang harus dipersembahkan? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya anakku. Tanggal 1 yang lalu saya ceritakan kesaksian bahwa
saya juga pernah mengalami dan saya katakan Allah menyediakan dan benar dengan cara yang ajaib Tuhan itu menyediakan. Ingat, Allah menyediakan adalah Yehova Jireh. Apa yang kita perkatakan, ini terjadi saudara. Nah saudara berarti perkataan kita, bahkan di Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Hati-hati dengan mulut kita. Bahkan juga saya tadi sampaikan bahwa terhadap pasangan kita, terhadap suami dan istri, mari kita memperkatakan perkataan yang membangun, yang mengencourage, yang memberikan, apa sih yang kita imanin terhadap suami kita? Ya, apakah kita bilang, ya memang kamu dari dulu gak bisa berubah, memang dasar kamu orang yang gak bisa berubah. Saya percaya kita gak mau suami kita gak berubah, umpamanya dia mungkin belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau kehidupannya masih belum benar. Tapi jangan ucapkan itu, walaupun kenyataannya seperti itu. Ya, tapi katakan, Tuhan pasti bisa memberi kekuatan buat engkau untuk berubah. Tuhan pasti menolong engkau untuk berubah. Katakan saudara. Ya. Makanya kalau Abraham mau jujur, waktu ditanya anaknya, dia pasti bisa bilang kan, kamu yang harus dipersembahkan. Tapi justru dia bilang Allah yang akan menyediakan. Makanya di kalimat itu dua-duanya, baik yang ayat 5 dan 6 dan ayat 7 dan 8, selalu diakhiri dengan kalimat ini. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya begini, untuk kita bisa berjalan bersama-sama, khususnya suami istri, mari beri perkataan firman, beri perkataan yang benar, yang membangun, bukan menjatuhkan suami atau istri kita. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada sendiri, saudara. Nah saudara, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, karena percaya, maka akan terjadi seperti apa yang kita katakan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, karena itu beberapa saat sebentar, saya mau mengajak kita memperkatakan firman Tuhan. Karena ini akan menjadi satu budaya yang kita lakukan di rumah nanti. Perkatakan firman Tuhan, tanda kita percaya. Ada beberapa ayat yang saya mau ajak kita memperkatakan. Yang pertama dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita katakan dengan kalimat, dengan suara saudara. Tanda kita percaya. 3, 2, 1. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sudah berdasarkan ayat ini, kita percaya tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2019. Kita percaya karena kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Baru setiap minggu. Baru setiap bulan. Bahkan baru setiap tahun, saudara. Saudara, kita percaya, maka kita katakan. Ya, ayo kita mari katakan, tahun 2020 akan lebih baik daripada tahun 2019. Ayat yang kedua yang saya mau kita ucapkan adalah Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, ayat ini adalah ayat paling tengah dari Alkitab, saudara. Ya. Dan saya percaya bahwa ayat ini berkata keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung dan berharap kepada Tuhan. Ketimbang kita berlindung dan berharap kepada manusia, saudara. Saudara, tahun ini terus berlindung dan berharap sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan manusia. Ya, tapi andalkan Tuhan. Maka tahun ini akan menjadi satu dimensi yang baru dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mendapatkan kekuatan baru, saudara. Saudara, mari kita baca lagi sama-sama Mazmur 37 ayat 23 sampai 24.
Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, dia bisa jatuh saudara, tapi nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan yang menopang saudara. Percaya itu saudara? Kalau saudara percaya harus perkatakan saudara. Perkatakan firman. Hari-hari ini saudara lebih banyak perkatakan firman. Lebih lagi perkatakan karena firman yang kita percaya, yang kita katakan itu pasti jadi dalam hidupan kita saudara. Ya. Saudara, janji Tuhan, Tuhan pasti menolong dan menopang kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama juga. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terus, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kita semua pasti mendengar tahun ini secara ekonomi mungkin gak lebih baik. Ya, banyak yang mengatakan, tapi don't worry. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, dia tidak akan mengalami kekeringan, saudara. Nah kalau kita percaya ini, perkatakan, saudara. Perkatakan. Ya, saudara, kita masuk dimensi roh, saudara. Kadang-kadang itu di luar. Dan saudara harus tahu bahwa roh itu satu dimensi yang di luar kemampuan kita. Tapi disitulah itu kita perlu Roh Kudus. Ya, kita perlu tolongan Roh Kudus saudara untuk menolong kita. Saudara, Mazmur 42 ayat 6. Kita baca lagi. Mazmur 42 ayat 6. 3, 2, 1. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Saudara, mungkin ada yang tertekan, ada yang gelisah, tapi masuk ke tahun 2020, berharaplah kepada Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang berharap pada Tuhan, dia akan selalu mengucap syukur. Saudara, dia tidak khawatir akan hari esok. Dia mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua, saudara. Mengucap syukur artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, baik enak maupun gak enak, saudara. Kita setuju, kita sepakat dengan Tuhan, itu mengucap syukur, saudara. Ya, makanya kita harus selalu mengucap syukur apapun yang kita alami, saudara. Yang keenam, Mazmur 91. Saudara nanti di rumah baca Mazmur 91. Ya, bahkan hafalkan. Pada waktu saudara membaca ganti kata engkau disebut dengan kata aku. Ya, kita ada dalam lindungan Allah. Dan waktu kita baca ayat itu atau pasal itu saudara, ingat kuncinya di ayat yang ke-14. Yaitu sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya kata Tuhan. Aku akan membentenginya. Aku akan melindunginya. Waktu dia berseru, aku akan menjawab. Jadi kuncinya adalah hati kita harus melekat pada Tuhan. Bagaimana kita bisa melekat? Yaitu kita banyak membaca firman dan memperkatakan firman. Itu tanda kita melekat sama Tuhan. Supaya hati kita tadinya yang banyak khawatir, banyak takut. Karena kita memperkatakan firman, iman kita terbangun saudara. Iman kita terbangun. Dan itu yang dilakukan oleh gembala sidang kita. Mari kita juga lakukan. Ini pesan buat kita semua. Orang-orang yang digembalakan saudara. Kita perkatakan iman kita. Kita perkatakan firman Tuhan saudara. Nah saudara, pada waktu tahun baru juga saya sampaikan bahwa sebetulnya yang Tuhan minta dari Abraham bukan anaknya, tapi hatinya. Makanya Tuhan bilang kan bahwa aku tahu sekarang bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Sekarang aku tahu hatimu bahwa engkau mengasihi aku bukan karena anak, bukan karena mujizat. Tapi engkau mengasihi aku karena engkau memang mau dekat dengan aku. Dan ini yang Tuhan mau dari setiap kita saudara. Tahun ini, tahun dimensi yang baru berbicara, kita ikut Tuhan bukan karena mengharapkan mujizat. Kita ikut Tuhan bukan karena mau diberkati, tapi kita ikut Tuhan karena memang mau dekat sama Tuhan. Makanya Abraham dia tahu dia mau dekat sama dia bukan karena anak ini.
Bahkan kalau anak ini menjadi penghalang dia dekat sama Tuhan, dia siap serahkan saudara. Saudara, tahun ini Tuhan mau dekat sama kita. Jangan ikut Tuhan karena mujizat. Di dalam Yohanes 6, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang kedua, dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka mau melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi banyak orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan karena mereka mau melihat mujizat. Tapi di perikop yang sama, di ayat 66-nya, orang banyak yang sama itu, ayat 66, Yesaya 6, ayat 66, jadi 666. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan karena mujizat, karena berkat, someday bukan hanya orang banyak, muridnya aja meninggalkan dia, mengundurkan diri dan tidak mau mengikut dia lagi. Karena itu tahun ini, tahun dimensi yang baru berbicara, kita ikut Tuhan, kita dekat sama Tuhan bukan karena mujizat, bukan karena berkat, saudara. Makanya waktu Petrus berjalan di atas air, Tuhan bilang gini, datanglah mendekat kepadaku. Tetapi Petrus menganggap, ini mujizat ini bisa berjalan di atas air, ini mujizat. Waktu dia berpikir seperti itu, ini sesuatu yang mustahil, dia mulai tenggelam, saudara. Coba kalau dia berpikir, enggak, aku cuma mau dekat sama Tuhan aja. Waktu matanya tertuju sama Tuhan aja, dia enggak mungkin tenggelam, saudara. Makanya Tuhan enggak mau ada mujizat pun itu bukan jalan kita untuk kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menjadi jalan buat kita. Ya, bukan mujizatnya, bukan berkatnya, bukan mungkin sudah sampai hari ini doa saudara enggak dijawab. Tapi bukan soal itu. Karena kita sudah terima Tuhannya. Ya, dia sanggup melakukan apa saja. Makanya Abraham hanya diuji, apa benar hatimu dekat sama aku? Atau gara-gara anak ini aja, karena kamu terima mujizat, udah tua, gak bisa punya anak, akhirnya punya anak, makanya kamu mau nyembah aku. Makanya Tuhan tanya, mau gak siap mempersembahkan? Dan ternyata dia siap, karena dia mau punya hati yang mendekat sama Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau di tahun dimensi yang baru ini, saudara. Saudara, temanya adalah tahun dimensi yang baru. Katakan bersama saya, tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Apa arti dari dimensi, saudara? Dimensi adalah bicara soal ukuran. Panjang, lebar, tinggi, luas, isi. Jadi memasuki dimensi yang baru berbicara ukuran yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, makanya Yesus dikatakan, Yesus bertambah besar dan hikmatnya makin dikasih Allah dan makin dikasih oleh manusia. Yesus sendiri bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah, Tuhan mau masuk ke tahun dimensi yang baru ini berbicara ukuran. Saudara, di dalam Alkitab di Daniel 5 ayat 25 sampai 27, Daniel 5 ayat 25 sampai 27, seorang raja namanya Raja Belsyazar tiba-tiba melihat ada tulisan di tembok, saudara. Nggak ada yang bisa mengartikan. Akhirnya Daniel dipanggil untuk mengartikan. Dan Daniel mengartikan di ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, kata Daniel. Mene tekel ufarsin. Artinya apa? Dan inilah makna perkataan itu. Mene adalah masa pemerintahan. Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel atau tekel ya. Apalah ya, pokoknya tekel itu. Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Saudara, tahun ini kita akan ditimbang nih sama Tuhan. Diukur panjang, lebar, ya, luas isi kita. Bobot kita akan ditimbang. Apakah kita terlalu ringan? Ya. Kalau terlalu ringan, Raja Belsyazar terlalu ringan. Disudahi kehidupannya, disudahi pemerintahannya, saudara. Tuhan selalu akan ukur kita. Dimensi berbicara ukuran. Dimensi yang baru. Apakah kita lebih baik dari tahun lalu? Apakah lebih jelek, saudara? Ya. Apakah kita lebih buruk dari tahun yang lalu? Ya. Saudara, kita tahu di ayat 22-nya, Daniel 5 ayat 22. Daniel 5 ayat 22. Ini penting, saudara. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Saudara, di hari-hari ini banyak orang tahu
tapi bablas saja. Tahu banget, tahu firman banget. Tapi bablas saja. Seperti Belsyazar, dia tahu nih, nggak benar. Tapi dia lakukan juga. Hari-hari ini kita akan diukur, saudara. Ya, kamu udah tahu padahal, tapi kamu nggak percaya. Akhirnya karena kamu nggak percaya, kamu nggak mau taat. Akhirnya kita diperhitungkan sebagai orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau orang sudah dikasih tahu, tapi bablas terus, hati-hati saudara. Yang kedua, arti dari dimensi adalah aspek dari sebuah situasi, masalah atau sesuatu. Jadi artinya kita harus membawa dampak. Ingat, saya pernah menyampaikan khotbah di tempat ini dengan judul identitas. Tuhan memberikan identitas buat kita. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dua hal yang sangat berbeda, terang dan garam, betul? Tapi dua-duanya punya tujuan yang sama, yaitu membawa dampak, membawa perubahan. Ya, saudara, membawa satu pengaruh, saudara. Dua-duanya membawa pengaruh. Garam nggak pernah diperhitungkan orang, tapi berdampak, saudara. Ya. Terang diperhitungkan orang, tapi juga membawa dampak, saudara. Ya. Jadi, saudara, hari-hari ini dimensi berbicara satu aspek dari sebuah situasi di mana waktu kita ada di dalamnya, kita membawa dampak yang benar. Ya, jangan memperburuk keadaan malah. Makanya di grup RT itu luar biasa. Ibu RT ini bilang, kita nggak usah ngomongin orang. Ya, kita lebih baik apa yang kita harus perbaiki buat lingkungan kita. Kita nggak usah tolong grup-grup dari sebelah, ya dari toko sebelah nggak usah dimasukkan ke sini. Ya, nggak perlu diinput di sini. Ya, jadi karena itu hari itu sampai pengumumannya ibunya udah lewat karena kirimannya begitu banyak saudara. Ya. Saudara, biarlah kita membawa dampak. Nah, jadi dimensi yang baru berbicara soal keberadaan kita akan membuat situasi yang kondusif dan masalah yang ada terpecahkan, saudara. Saudara, mari kita masuk di ayat temanya, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita baca sama-sama yuk, mulai ayat 18. 3, 2, 1. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ingat saudara, tujuannya adalah kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Jadi tujuan Tuhan masuk ke tahun 2020 ini pasti akan ada proses. Makanya nanti yang kedua saya berbicara proses. Dan yang ketiga Pentakosta yang ketiga. Karena Pentakosta ketiga ini berpengaruh besar. Karena Roh Kudus yang akan ambil alih kehidupan setiap kita, saudara. Tapi ini buat orang yang percaya. Makanya tolong jangan dibuat lelucon. Jangan dibuat sesuatu yang kalau kita nggak percaya lebih baik kita diam. Ya, jangan kita malah mengata-ngatai, saudara. Ya, memang kepercayaan nggak bisa dipaksa. Saya nggak bisa paksa saudara untuk percaya. Ya, tapi saya mau jadi orang walaupun saya nggak mengerti, tapi saya mau percaya. Ya, banyak hal kita nggak mengerti, tapi yang penting kita mulai dari iman dulu, percaya dulu, taat dulu, saudara. Ya. Saudara, tujuannya adalah untuk kita dirubah, untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Ini tujuan Tuhan. Kemuliaannya semakin besar. Dan kalau kita bicara kemuliaan semakin besar, berarti prosesnya makin besar, saudara. Ya. Prosesnya makin besar. Tapi don't worry, saudara. Jangan takut, karena Roh Kudus ada satu pribadi yang akan mendampingi kita. Ya. Kita nggak ditinggalkan yatim piatu. Tuhan udah janji, Roh Kudus akan mendampingi kamu. Engkau akan diberi kekuatan, saudara. Karena ini Pentakosta yang ketiga juga. Ya, Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Nah, kemuliaan Tuhan yang ada pada kita akan semakin besar kalau kita menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Nah, dimensi kemuliaan yang baru dibutuhkan juga dimensi keserupaan yang lebih lagi kepada Tuhan. Ya. Ini yang saya sampaikan hari ini. Saya akan berhenti di sini karena untuk proses dan Pentakosta ketiga saya akan sampaikan minggu depan, saudara.
supaya kita yang pertama penting kita taruh dalam hati kita, apakah kita mau percaya. Ya. Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak akan bisa lewati proses yang akan saudara hadapi. Karena setiap kita pasti diproses. Pasti kita akan mengalami proses karena Tuhan mau memurnikan selalu. Tuhan itu paling rajin memproses orang. Ya. Dia mau kita naik terus dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bagaimana caranya? Karena diproses. Saya juga kaget kemarin hasil saya, ya, jadi kami mengadakan tes, saudara. Di tahun 2010 kalau nggak salah ya, bulan Maret 2010 kalau nggak salah, saya itu dites, saudara, oleh satu badan yang mengetes, bisa mengecek bagaimana karakter dan sebagainya. Oh ada ya. Saudara, di tahun 2010, Maret ya. Kemudian kemarin bulan Oktober saya dites kembali, saudara. Ya. Saudara di sini berbicara dominan, di sini berbicara extroversion, di sini bicara passion, dan di sini berbicara conformity. Ya. Dan di situ tahun 2010 itu dominan saya ini minus berapa nih ya, nggak kelihatan ya. Minus banget gitu ya. Coba di sini ada lebih jelas. Minus 13 ya. Ya. Saudara, yang tinggi adalah passionnya sama conformity. Ya. Jadi pada waktu itu selalu kalau ditanya, orang kalau lihat ini, wah ini gembala banget nih, sabar banget nih. Ya, sabar banget, tinggi dia. Ya, paling tinggi passion nih. Ya. Enggak ada dominannya tapi. Ya. Enggak bisa ngatur orang. Enggak tegas. Parah nih katanya. Ini apa? Extroversion. Oh saya enggak extroversion banget. Saya introvert, saudara. Ya, saya kurang bergaul karena sendiri aja. Aduh jangan ini deh. Malu, sebetulnya saya malu ya. Karena seringkali memalu-maluin gitu kan. Kemudian passion ya. Tinggi sama conformity-nya tinggi. Ya memang kalau rapi ya dulu agak kebangetan sih, semua harus lurus gitu ya. Jadi conformity, saudara. Ya. Nah, 9 tahun, saudara, 9 tahun, ada proses, ada gesekan, ada itu. Saya kaget, saudara. Ya. Saya menjadi seperti Yesus. Kata orangnya yang ngetes. Karena katanya Yesus itu 0 semua. Nggak ada yang minus, nggak ada yang plus. Dominannya 0, extroversion 0, passionnya 0, conformity 0. Karena dia bilang dia bisa dominan, dia bisa passion juga, dia bisa conformity, dia bisa extroversion juga. Anytime dia bisa ini. Makanya dia standarnya stabil, 0 semua. Dan dia kaget loh, ini yang ngetes aja kaget, saudara. Berubah total kamu. Sekarang ini semua plus, ya nggak kelihatan ya, plus. Ya, dominannya tuh plus 1. Extroversionnya itu plus 3. Passionnya plus 2, bahkan kalah sama extroversionnya sekarang. Sekarang lebih malu-maluin ya kayaknya. Extroversion. Terus conformity-nya plus 5, saudara. Masih, jadi terjadi perubahan, saudara. Ya, buat saya senang banget sih. Ternyata saya dirubahkan Tuhan jadi lebih baik ya. Ya. Berarti sekarang suka galak kadang-kadang gitu ya, saudara ya. Ya, kok kurang sabar ya sama dulu gitu ya. Jadi jangan kaget gitu karena dominannya agak naik sedikit ya. Ya. Sekarang makanya saya tiap kali kok minta maaf lagi berarti salah ngomong kali ya saya ya. Tapi ya kadang-kadang orang passion begitu, kadang-kadang aduh kenapa gua ngomong gitu ya. Tapi karena dominannya naik mungkin. Extroversionnya juga naik ya saudara, tadinya minus saudara. Nah saudara, apa yang saya maksudkan adalah saya tampilkan ini karena proses ternyata membuat kita lebih baik. Ya, proses membuat kita menjadi lebih baik. Makanya engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Itu bukan karena berkat loh saudara. Karena proses saudara. Ya, karena proses, karena masalah. Karena kadang-kadang musibah membuat kita terus naik dan tidak turun.
Ada gambaran yang cukup, ya sebetulnya buat saya ini agak lucu, tapi coba bayangkan. Waktu Nuh membangun bahtera ya, itu bahtera begitu berat kan. Tapi bagaimana cara mengangkat bahtera terus naik dan tidak turun? Dengan banjir besar, saudara. Naik dan tidak turun. Ternyata masalah yang besar bisa membuat engkau naik dan tidak turun, saudara. Ya. Cuma nggak bocor ya. Kalau mobil saya kok masuk airnya. Harusnya kan ikut naik, gitu, tidak turun. Tapi pernah saudara melihat ada mobil BMW jalan-jalan gitu ya saudara ya. Itu ke bawah air juga itu ya. Tapi bukan itu maksudnya. Bahtera Nuh itu naik karena ada bencana yang besar saudara. Saya berdoa buat kalau sampai Tuhan izinkan terjadi sesuatu, bahkan bencana sekalipun, kita nggak tenggelam, tapi kita dibawa terus naik dan tidak turun. Karena jangan takut sama proses. Makanya percaya kuncinya. Nggak ada teori lain, percaya aja. Hari-hari ini perkatakan firman Tuhan. Hidup, perkataan itu akan hidup saudara. Firman itu akan menjadi hidup dalam hidup kita. Waktu kita percaya dan kita perkatakan. Amin.